Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah masuk ya ke materi yang pertama di kelas statistika sosial pada minggu ini, yaitu mengenai konsep dasar dan ruang lingkup dari statistika sosial. Menunya yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah apa itu statistika dan statistik. Ternyata statistika dan statistik itu adalah ada perbedaannya. Walaupun kadang-kadang kita silap lidah ya mengucapkannya itu statistik gitu. Tapi nanti akan dijelaskan statistika itu apa, statistik itu apa. Yang kedua, yaitu mengenai pentingnya mempelajari statistika. Berikutnya adalah pemanfaatan statistika dalam ilmu sosial, dan kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis statistik. Oke, nah jadi ini adalah perbedaan dari statistika dan statistik. Oke, statistika ini adalah ilmu dan teknik. Jadi ini statistika ini adalah ilmunya ya. Dalam hal ini adalah menghimpun, mengklasifikasi, dan menganalisis data numerik atau data berupa angka. Sedangkan statistik itu adalah sebagai sajian data angka dalam bentuk tabel, grafik, diagram, deretan angka, visualisasi angka, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa memahami ya bahwasanya antara statistika dan statistik itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pasti statistik itu adalah sebagai bentuk-bentuk penyajian data angka. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk statistika sendiri itu banyak banget pengertiannya. Yang pertama, statistika menurut Profesor Dr. Sujana, MA, MSc, yaitu suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi nanti saat skripsi, ini tuh yang teman-teman lakukan. Mau datanya berupa data kualitatif maupun datanya kuantitatif. Menurut Anderson dan Bancroft, statistika itu berupa ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan interpretasi data. Oke, pentabulasian ini adalah penyusunan data dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk mempermudah penataan data untuk disajikan dan dianalisis. Balik lagi, jadi data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada matematika probabilitas atau peluang. Penalaran induktif itu apa sih? Penalaran induktif itu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip yang berdasarkan fakta-fakta tertentu. Hasilnya berupa generalisasi, analogi, ataupun sebab akibat. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dikirim ke WA ya. Menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto, statistika itu adalah sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarik kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Asumsi itu apa sih? Asumsi itu adalah dugaan, anggapan, atau landasan berpikir yang dianggap benar. Gitu. Menurut Croxton dan Cowden,
Statistika itu adalah metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Jadi dari tadi ada beberapa orang itu datanya itu harus berwujud angka. Jadi data kualitatif nanti akan kita jadikan angka gitu. Nah, berikut ini adalah contoh peranan statistika dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam broadcasting. Contohnya, kita menggunakan statistika untuk mendata kegemaran konsumen akan program-program yang kita tayangkan, entah itu di TV, mainstream, atau di media sosial. Kemudian untuk mengetahui perkembangan suatu audiens media di mana suatu event rutin kita adakan, gitu kan. Misalnya kita mengadakan event tertentu sekali sebulan. Nah, dengan menggunakan ilmu statistika, kita bisa melihat perkembangan audiens tersebut. Bulan pertama berapa, siapa saja, usianya berapa. Di bulan kedua juga seperti itu, bulan ketiga juga seperti itu. Apakah ada perkembangannya atau tidak? Kalau ada perkembangannya, biasanya kan event itu akan terus kita adakan. Tapi kalau perkembangannya nggak ada, pasti ada beberapa pertimbangan lain yang mungkin saja event tersebut tidak lagi dilakukan. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa mempresentasikan materi yang mengandung statistik dengan baik. Gitu. Ini menurut Pak Sugiono, ini adalah contoh peranan statistika dalam penelitian. Yang pertama adalah sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kebayang nggak suatu populasi yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu? Nggak mungkin kan semuanya kita ambil, kita jadikan data-datanya kita ambil dari sebanyak itu. Jadi kita perlu sampel yang kita gunakan, nanti ada rumus-rumusnya. Sebenarnya sih ada toolsnya ya, dan itu lebih memudahkan kita. Dan sampel ini cukup atau tidak gitu. Standarnya sih sampel biasanya 30, cuma nanti tergantung jumlah populasinya juga, berapa sebenarnya sampel yang bisa kita gunakan untuk penelitian ini. Kemudian peranan statistika lainnya adalah sebuah alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Maka harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji validitas, itu pengujian sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukuran. Biasanya kita itu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang kita bagikan, pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya akan kita ukur atau yang kita teliti itu apa sih sebenarnya gitu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau uji reliabilitas itu untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tersebut itu bisa kita gunakan dan diandalkan serta tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang kembali. Nah, ini ada toolsnya. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Biasanya sih standar yang kita gunakan SPSS. Gitu. Kemudian, peranan statistika lainnya dalam penelitian menurut Sugiono itu adalah teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data yang ada itu lebih komunikatif. Teknik penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan sebagainya. Kemudian, statistika juga digunakan untuk alat dalam analisis data seperti menguji hipotesis penelitian,
yang nanti diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan adalah korelasi, regresi, t-test, ANOVA, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari hal itu ya. Nah, menurut Ridwan, contoh peranan statistika dalam penelitian itu adalah sebagai komunikasi, sebagai deskripsi, sebagai regresi, korelasi, dan komparasi. Sebagai komunikasi, peranannya itu adalah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik, sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Tadi kita sudah mencontohkan event ya. Kita akan mengambil kesimpulan apakah event tersebut akan tetap kita lanjutkan atau tidak. Gitu. Berdasarkan hasil dari analisis statistik atau analisis data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai deskripsi, yaitu penyajian data dan mengilustrasikan data. Misalnya mengukur hasil produksi laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, hasil pendapatan dan pengeluaran negara, serta lain sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Berikutnya adalah sebagai korelasi, yaitu mencari kuat atau besarnya hubungan data dalam sebuah penelitian. Yang terakhir yaitu peranan statistika dalam penelitian adalah membandingkan data dua kelompok atau lebih, atau disebut dengan komparasi. Manfaat statistika. Tentu saja manfaat statistik ini banyak banget. Dan saya merangkum dalam 7 manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Sama ya, misalnya kayak sekarang di internet, itu kan datanya luar biasa banyak banget gitu. Yang disebut dengan big data. Nah, nanti dengan beberapa tools yang ada, datanya akan kita sederhanakan. Dan nanti hasilnya akan berupa statistik ya. Next, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling, dapat membuat pemodelan dari suatu permasalahan, dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan, dapat mengetahui efek dari sebuah variabel, dan kita dapat melakukan peramalan data untuk masa yang akan datang. Jadi gunanya statistika ini banyak banget. Teman-teman, memang kita ini belajarnya angka, data, gitu. Dan buat kita yang basicnya ilmu sosial seperti ini, biasanya akan ngerasa, aduh, data lagi, angka lagi, bikin pusing gitu. Teman-teman, difahami dulu, diterima dulu materi ini. Biar apa? Biar setelah diterima, itu kan nanti proses belajarnya akan lebih mudah ya. Jadi walaupun ini angkanya terlihat agak, aduh, kita kok ngomongin angka terus ya, gitu. Diterima saja dulu materinya. Nanti sebenarnya manfaat dari statistika ini banyak banget. Dan kita sebagai orang sosial yang tidak terbiasa dengan angka, itu kita harus memahaminya. Kita harus tahu statistika itu seperti apa. Makanya ada mata kuliah statistika sosial ya. Oke. Nah, next kita akan membahas mengenai jenis-jenis statistik. Statistik kedua yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif ini adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, sebagaimana apa adanya,
tanpa kita menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Nanti ada penentuan rata-rata juga. Min, ada modus, ada median, ada rentang, serta simpangan baku. Ini contohnya ada tabulasi data, ada diagram balok, ada diagram, ada grafik perkembangan. Nah, untuk statistik inferensi itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan keseluruhan gugus data induknya. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan. Jadi sebelum kita menarik kesimpulan, itu ada dugaan yang diperoleh dari statistik deskriptif. Contohnya ini, pendugaan statistik, pengujian hipotesis, peramalan dengan regresi dan korelasi. Mudahnya seperti ini. Lihat dalam diagram begini ya. Kita start dulu ya. Start dengan cara mengumpulkan data. Kemudian datanya kita olah. Setelah kita olah, itu disajikan kan datanya. Penyajian hasil olahan data. Nah, kalau datanya diperoleh dari sampel, itu kita penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Kemudian kita melakukan penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi yang kita telaah. Nah, yang dua ini nih yang merupakan statistik inferensia. Dan kalau datanya kita tidak diperoleh dari sampel, kita menggunakan data tersebut untuk menganalisis karakteristik populasi yang ada. Setelah itu baru kita selesai ya. Nah, dari sini sampai sini itu yang merupakan statistik deskriptif. Oke, mungkin teman-teman saat ini masih bingung gitu. Kita lanjut saja, tidak apa-apa. Yang penting kalian jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan kita bahas nanti di grup WA ya. Seperti itu. Dan materi untuk minggu pertama ini udah selesai. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat difahami. Kalau ada pertanyaan, WA saya tentu saja. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.